Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Andiansyah Putri Rahman dengan NPM 100103229 dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Studi Penerapan Pembiayaan Mikro melalui Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Setiabudi Kota Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berbasis syariah. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintahan Indonesia telah meluncurkan program kredit usaha rakyat atau KUR sebagai bentuk pembiayaan mikro yang ditunjukkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menjalankan fungsi intermediasi dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan, salah satunya kredit usaha rakyat atau KUR berbasis syariah. Produk ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan melalui akses pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah. Kuliah kerja lapangan ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung implementasi pembiayaan KUR mikro di BSI, memahami mekanisme penyaluran proses verifikasi serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha nasabah. Ruang lingkup kuliah kerja lapangan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi nomor 166, Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Selama 25 hari kerja mulai tanggal 11 Agustus 2025 hingga 16 September 2025. Kegiatan ini berlangsung setiap hari pada pukul 07.30 hingga 17.00 WIB dengan ketentuan peserta menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selama KKL, penulis ditempatkan di bagian business relationship atau microfinancing. Penulis terlibat secara langsung dalam proses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Penulis berpartisipasi dalam berbagai tahapan, mulai dari pencarian calon nasabah, pengumpulan dan input data, verifikasi dokumen, survei, dan analisis usaha, hingga penyusunan akad dan pencairan dana pembiayaan. Bank Syariah Indonesia secara resmi berdiri pada tanggal 1 Februari tahun 2021 sebagai hasil penggabungan 3 bank syariah milik badan usaha milik negara BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Proses merger ini diotoritasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 dan kemudian diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan penggabungan ini, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia yang didukung oleh sinergi, sumber daya, dan kapasitas modal yang lebih besar dari ketiga bank sebelumnya, serta mendapat dukungan kuat dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Komposisi pemilik saham PT Bank Syariah Indonesia yaitu yang pertama ada PT Bank Mandiri Persero dengan 50,83%, yang kedua ada PT Bank Negara Indonesia dengan 24,85%, dan yang ketiga ada PT Bank Rakyat Indonesia dengan 17,25%. Adapun visi dan misi PT Bank Syariah Indonesia yaitu mempunyai visi top 5 Global Islamic Banking dengan misi 1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset lebih dari 500 triliun dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang kedua, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan ROE 18% dan valuasi kuat PB lebih dari 2. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Dan yang terakhir, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Selanjutnya ada produk dan layanan PT Bank Syariah Indonesia, diantaranya 1. Tabungan syariah berbasis produk tabungan sesuai prinsip syariah dengan BSI tabungan isi wadiah. Yang kedua ada deposito syariah, investasi bebas riba dengan skema bagi hasil. Yang ketiga ada investasi emas, produk investasi dan cicilan emas berbasis syariah. Dan yang keempat yaitu layanan haji dan umroh, produk pembiayaan dan layanan ibadah yang sesuai syariah. Dan yang kelima ada gadai emas syariah, menggunakan akad roken, pinjaman dengan jaminan emas tanpa bunga, hanya biaya penyimpanan. Yang keenam ada BSI Geria, pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan prinsip syariah tanpa riba. Yang ketujuh itu ada BSI Oto, pembiayaan kendaraan dengan akad syariah. Yang terakhir itu ada pembiayaan mikro dan UMKM. Pendanaan usaha kecil berbasis prinsip syariat atau KUR mikro adalah program pembiayaan pemerintah yang ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam mendapatkan modal kerja atau investasi dengan plafon pinjaman relatif kecil dan suku bunga yang terjangkau. Program ini bertujuan meningkatkan akses keuangan bagi usaha kecil yang produktif dan layak, terutama bagi yang sulit memperoleh kredit dari perbankan konvensional. KUR mikro biasanya diberikan dengan jangka waktu pelunasan yang fleksibel dan tanpa anggunan tambahan jika pembiayaan lebih dari 10 juta sampai dengan 100 juta, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa produk KUR mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Setiabudi. Yang pertama itu ada super mikro, pembiayaan sampai dengan 10 juta dengan margin 3%. Yang kedua itu ada KUR mikro, pembiayaan lebih dari 10 juta sampai dengan 100 juta dengan margin 6%, 7%, 8%, dan 9%. Dan yang ketiga itu ada KUR kecil, pembiayaan lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta dengan margin 6%, 7%, 8%, dan 9%.
Selanjutnya ada karakteristik nasabah KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu kebanyakan adalah usaha perorangan, bukan perusahaan. Yang kedua, menjalankan usaha sendiri minimal sudah berjalan lebih dari 6 bulan dan layak untuk dibiayai. Kebanyakan informal atau tidak memiliki legalitas dokumen usaha yang cukup. Yang ketiga yaitu transaksi tidak tercatat. Tidak ada aturan baku, semua dijalankan menurut pengalaman individu yang bisa jadi sangat berbeda dengan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu usaha yang dijalankan bersifat produktif dan termasuk sektor perdagangan jasa, pertanian, atau manufaktur. Selanjutnya, ada pun beberapa tahapan proses pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan secara langsung di kantor cabang BSI terdekat atau secara online melalui platform Salam Digital BSI. Yang kedua, yaitu pegawai bank menginput data melalui iKURMA untuk memverifikasi SLIK OJK. Yang ketiga, survei ke lokasi usaha dan tempat yang dijadikan anggunan jika pembiayaan lebih dari 1 juta untuk menilai kelayakan dan kapasitas usaha calon nasabah. Yang keempat, penyusunan akad. Yang kelima, yaitu pemesanan jasa notaris jika pengajuan di atas 1 juta. Yang keenam, akad dan pencairan dana. Dapat diambil kesimpulan dari laporan hasil kuliah kerja lapangan saya kali ini, proses pembiayaan mikro berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia, KCP Bandung Setiabudi, setelah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Prosedur pembiayaan dimulai dari tahap pencarian calon nasabah, pengumpulan dan input data, verifikasi dokumen, survei usaha, analisis kelayakan, penyusunan akad, hingga pencairan dana. Seluruh tahapan dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan standar operasional prosedur SOP perbankan syariah. Cukup sekian presentasi laporan hasil kuliah kerja lapangan saya kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.